Harian Selasa 7 Januari 2025 menceritakan kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami dalam membaca merenungkan firman Tuhan, agar kami mengerti tentang kemuliaan Allah dan menceritakannya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga kita makin mampu menceritakan kemuliaan Allah seperti langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Menceritakan kemuliaan Allah berarti memuji, mengagungkan Tuhan, merendahkan hati, menyadari diri kecil, rendah, tidak berdaya, lemah dibanding Tuhan yang mulia dan perkasa. Kemuliaan Tuhan adalah pekerjaan Tuhan yang besar, agung, seperti mengatur siang dan malam, tidak berhenti sampai sekarang. Alam yang teratur menceritakan pekerjaan Tuhan yang mulia. Setiap pagi ada sinar matahari, membuat tanaman tumbuh bertunas, berbunga berbuah. Ini adalah pekerjaan tangan Tuhan yang mulia. Semua ini membuat orang makin mempercayai dan mengasihi Tuhan, makin bergantung pada Tuhan yang hebat. Mengapa perlu menceritakan kemuliaan Allah? Supaya Tuhan makin dimuliakan oleh semua manusia di seluruh dunia. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib makin dikenal, makin dipahami, direnungkan terus-menerus siang dan malam. Ayah dan ibu menceritakan kemuliaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada anak-anak, cucu-cucu, supaya mereka percaya Tuhan. Orang dewasa ada waktu berkumpul dan mau bercerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, kekuatan Tuhan kepada anak, remaja, pemuda, generasi yang kemudian. Mazmur 84 ayat 4. Setelah mereka dewasa dan berkeluarga, mereka juga mau menceritakan kemuliaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib pada generasi berikutnya. Menceritakan kemuliaan dan perbuatan ajaib Tuhan tidak hanya sekali saja, tapi terus-menerus sampai akhir hidup kita, kepada sebanyak mungkin orang di dunia. Menceritakan kemuliaan Allah bukan asal cerita, bukan terpaksa, tapi sampai orang dapat menerima, mengerti, dan terus merenungkan, menghayati, mengingat kemuliaan Allah, perbuatan Allah yang ajaib. Seperti langit, cakrawala menceritakan kemuliaan Allah, tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Langit, cakrawala tidak bisa menceritakan kemuliaan Allah dengan suara, dengan kalimat, tapi dengan pesan yang disampaikan melalui pengetahuan hikmat yang terpancar ke seluruh dunia. Uang adalah ciptaan Tuhan, maka manusia tidak memuliakan uang melainkan Tuhan. Benda berharga, logam mulia, ciptaan Tuhan, maka yang dimuliakan bukan harta benda, logam mulia, melainkan Tuhan. Pada tahun 2025, uang dan harta benda semakin sulit diperoleh karena kondisi ekonomi yang sulit, harga barang naik, peluang kerja dan bisnis berkurang. Dalam kesulitan ini, apakah Allah dan perbuatan ajaibnya makin dimuliakan dan diceritakan? Menceritakan kemuliaan Allah tidak dipengaruhi oleh keadaan uang dan harta.
kita terus memuliakan Tuhan, sebab kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, mulia, tidak pernah berubah, sama dengan pada masa penciptaan, perjanjian lama, perjanjian baru, dan masa kini. Oleh sebab itu, apapun keadaan ekonomi, kesulitan hidup, kita tetap menceritakan kemuliaan Allah, tidak berhenti. Keadaan manusia bisa berubah, pergumulan manusia bisa berubah, tapi Allah tidak berubah kemuliaannya, kasih setianya, pertolongannya, pemeliharaannya. Taurat Tuhan itu sempurna, artinya firman Tuhan tentang mengasihi Tuhan dan sesama adalah aturan yang sempurna. Orang yang menceritakan kemuliaan Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan, seperti diatur dalam Taurat Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti hanya Tuhan satu-satunya yang dimuliakan, disembah. Tidak ada ilah lain yang disembah. Menceritakan kemuliaan Tuhan berarti menceritakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dikasihi, disembah, ditaati kehendak dan rencananya, perintahnya. Benda lain, uang, tokoh manusia tidak boleh diilahkan, tidak boleh disembah, bergantung padanya. Menceritakan kemuliaan Allah berarti tidak boleh menyebut nama Tuhan yang mulia dengan sembarangan, menghujat, merendahkan nama Tuhan, mengabaikan Tuhan dan perintahnya. Kita memberi waktu pagi, siang, malam, bahkan setiap jam untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan Tuhan dan kehendaknya, dan melakukan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Hari yang khusus untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu. Firman Tuhan tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu akan menyegarkan jiwa, membangkitkan semangat hidup orang, sehingga orang mempunyai pengharapan pada Allah yang kuat, penolong dalam situasi apapun. Tuhan yang dimuliakan akan memberikan hikmat dalam menghadapi pergumulan tahun 2025, agar tidak mudah terpengaruh dengan pikiran yang melemahkan, menyesatkan dalam menghadapi pergumulan hidup, agar kita mendapat jalan baru, cara baru dari Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup. Melalui firman Tuhan yang kita hayati, mengerti, renungkan, akan memberi pikiran yang bijaksana dalam menghadapi pergumulan tahun 2025, membuat hati kita bersukacita, bergembira, karena dituntun ke jalan yang benar, membuat mata bercahaya, tidak tertutup, tidak gelap ketika melihat jalan hidup, jalan kehidupan, dan menghadapi tantangan hidup. Firman Tuhan tidak membuat kita ragu-ragu dalam memilih jalan yang benar, adil, memilih keputusan yang benar dan adil sesuai kehendak Tuhan. Orang memuliakan Tuhan berarti orang tersebut menghormati firman Tuhan, takut akan Tuhan, dan menilai firman Tuhan itu sangat berharga, lebih berharga dari emas murni. Karena itulah orang lebih dulu mencari kerajaan Allah daripada mencari emas murni. Firman Tuhan juga membebaskan, memulihkan dari kesalahan dan dosa yang tidak kita sadari, seperti kecongkakan hidup. Kecongkakan membuat orang menjauh dari Tuhan, meninggalkan jalan Tuhan, ikut jalan sendiri, ikut kemauan sendiri, egois, individualis, tidak memuliakan Tuhan, tapi memuliakan diri sendiri,
sehingga timbul rasa benci pada Tuhan dan sesama. Memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dilakukan secara langsung kepada Tuhan melalui doa, memuji Tuhan, mendengar, membaca, merenungkan, menghayati, mengingat kehendak, rencana, tujuan Tuhan bagi hidup kita, dan dilakukan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus artinya kita mengenal Allah melalui cara hidup, cara berpikir, cara merasakan dari Yesus. Sebab Yesus adalah terang dunia yang memperkenalkan Allah kepada semua manusia di dunia. Mari kita menceritakan kemuliaan Allah, karya tangan Allah, seperti langit menceritakan kemuliaan Allah, sehingga terpancar ke seluruh dunia, dan makin banyak orang percaya, tidak takut dan gentar, karena Allah pengasih dan pelindung yang abadi. PKJ 132 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah, alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita, juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menceritakan kemuliaan Allah, karya tangan Tuhan, seperti langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Tuhan, agar kami makin percaya, tidak takut dan gentar dalam menghadapi pergumulan tahun 2025. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.